Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan jamaah salat subuh yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa menata hati kita, menimpa jiwa kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya dan apapun keadaannya, maka sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada ujian dan keterbatasan yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Ujian itu hanyalah seujung kuku, nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Dan orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Itulah yang kita dapatkan dari contoh yang paling sempurna Rasulullah SAW, bahwasanya beliau apapun kondisinya dan apapun keadaannya selalu mencontohkan bagaimana beliau selalu bersyukur. Kalau beliau mendapati keadaan yang menyenangkan sesuai dengan ekspektasi beliau, maka ucapan dzikirnya beliau adalah Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat yang Allah berikan sempurna amal saleh. Itulah ucapan Nabi ketika mendapati keadaan yang menyenangkan. Tapi ucapan Nabi ketika beliau mendapati keadaan yang kurang menyenangkan, tidak sesuai dengan ekspektasi beliau, maka beliau mengucapkan tetap bersyukur dengan tahmidnya, walaupun sedikit dirubah redaksinya. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi dan beliau tetap bersyukur. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika pada kesempatan pagi hari ini kita termasuk sedikit orang yang dibangunkan oleh Allah di waktu subuh. Waktu subuh ini merupakan waktu yang cerah, waktu yang paling sejuk, udaranya segar. Hasan Al-Basri pernah ditanya kenapa waktu subuh itu udaranya segar. Beliau lalu menjawab, karena udara di waktu pagi belum bercampur dengan udara kaum munafik yang belum bangun dari tidurnya. Dan kita bersyukur bahwasanya di waktu pagi kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang belum bercampur dengan orang-orang yang masih dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Dan ketika kita dibangunkan di waktu subuh, kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki ke masjid, lalu mengikuti majelis ilmu, maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan harapan, semoga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Bapak-bapak yang semoga Allah rahmati, kita pada kesempatan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya, kita tidak lagi membahas kajian tematik. Saya insya Allah mulai pembahasan hari ini dan pembahasan berikutnya akan memulai dengan kajian kitab. Karena memang kajian tematik dan kajian kitab sama-sama memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Kajian tematik memang memiliki kelebihan. Kelebihannya itu dia sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Dan biasanya lebih menarik karena temanya berganti-ganti sesuai dengan topik yang ingin dibahas oleh jamaah ataupun ustaz. Tetapi memiliki kekurangan kajian tematik itu. Kekurangannya pada kajian tematik itu, kita lama belajar terkadang tidak tersistematik dan terkadang kita tidak tahu sudah sampai tahap mana kita belajar. Biasanya kan ada bapak-bapak ditanya, sudah mulai kapan Pak ikut kajian? Udah 10 tahun saya ikut kajian di Baitur Rahman. Sampai apa yang sudah dipelajari? Nah, biasanya langsung dijawab, nah itu saya juga bingung apa aja yang sudah dipelajari. Karena terlalu banyak tema yang dipelajari, bercabang-cabang dan temanya berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang sedang berjalan. Bukan berarti itu tidak baik, bukan. Itu ada kelebihannya. Sesekali kita perlu kajian tematik supaya kita tahu ilmunya menyikapi apa yang sedang terjadi. Tapi kalau terus-menerus semacam itu, kita khawatir akhirnya kita tidak meniru gaya kehidupan para ulama terdahulu ketika mereka beribadah. Kajian kitab itu juga memiliki kelebihan. Kelebihannya itu kajian kitab adalah kita tersistematik ketika kita belajar. Akhirnya kalau kita kajian kitab, kita akan tahu mana yang sudah kita pelajari dan mana yang belum. Kalau kita ikut kajian kitab, ditanya kajian apa yang sudah dipelajari? Bulughul Maram sudah, hadis arba'in sudah.
akhirnya kita bisa mempelajari pada rumpun-rumpun ilmu yang belum kita pelajari. Dan itulah kelebihan kajian kitab. Dan akhirnya kajian kitab itu kita membawa kitabnya, lalu kemudian kita tahu di bab mana kita sudah belajar dan bab mana yang belum kita pelajari. Kayak belajar Iqra, Pak. Iqra ini merupakan salah satu metode spektakuler dan luar biasa. Akhirnya kita bisa mengukur kemampuan anak kita ketika membaca Al-Quran. Kalau ada bapak-bapak ditanya Iqra berapa? Iqra 3. Nah itu perjalanannya masih jauh. Apalagi kalau Iqra 3-nya pun dinaikkan dari 2 karena kasihan ustadznya melihat dia nggak naik-naik, itu masih lama. Kalau ada orang ditanya, nah Iqra berapa? Iqra 6. Oh berarti sebentar lagi bisa terbaca. Akhirnya nanti tinggal pindah ke Quran. Sama, kita ini perlu kajian kitab. Dan kajian kitab itu nanti mengukur mana rumpun ilmu yang kita pelajari dan mana rumpun ilmu yang belum kita pelajari. Karena sesungguhnya dengan itulah akhirnya kita mendapatkan sistematik di dalam kita belajar. Kekurangannya kajian kitab itu adalah terkadang cepat membosankan, karena kita akan mempelajari tema yang sama. Contohnya kalau mempelajari buku fikih sholat, ya fikih sholat terus. Kadang-kadang orang berkomentar, ini Ustadz kalau menyampaikan selalu tentang sholat, tidak pernah pindah dari sholat. Ya iya, karena dia membahas tentang kajian kitab sholat. Tapi saya yakin insya Allah jamaah bapak-bapak di Baitur Rahman ini bukan tipe orang yang cepat bosan. Kelihatan dari wajahnya itu orang-orang yang mereka selalu bersemangat di dalam kebaikan. Akhirnya insya Allah kita akan mempelajari kajian kitab, dan kajian kitab yang saya pilih yaitu adalah kitab kecil, supaya kita cepat selesai dan pindah kepada kitab yang lainnya. Kitab ini adalah kitab yang disusun oleh salah satu ulama besar, salah satu idola saya di dalam belajar dan mengambil referensi, yaitu adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Beliau masih hidup sekarang, tinggal di Arab Saudi, memiliki banyak karangan-karangan luar biasa. Ada kitab Al-Khusyu' fi Shalah karangan beliau, ada Silsilatul A'malil Qulub, silsilah amalan hati yang dikarang oleh beliau, dan kemudian adalah Al-Kaba'ir allati istahana biha an-nas, yaitu adalah dosa-dosa yang dianggap biasa. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Kita akan membahas tentang perkara-perkara dosa yang sering diremehkan, perkara dosa yang sering dianggap sebelah mata, dan akhirnya bisa merusak kedudukan kita dan posisi kita di hadapan Allah. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Ada sekitar 50 lebih dosa-dosa yang hari ini banyak masyarakat melakukan tanpa mereka sadari. Dan kita harus tahu dosa-dosa itu apa saja, supaya kita mampu menjaga cinta kita di hadapan Allah. Karena cinta di hadapan Allah bukan hanya melulu melakukan ketaatan, tapi menjaga kemurnian cinta kita itu salah satunya adalah ketika kita punya komitmen untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kitabnya, bukunya lagi saya pesan, nanti insya Allah moga-moga kita bisa pakai, kemudian kita bisa kaji bersama-sama. Sekarang kita akan buka dulu dengan mukadimah. Kita tidak langsung membahas kepada dosa apa yang sering terjadi dan sering dilakukan, tapi kita memberikan mukadimah dulu. Kalau kita langsung membahas tentang dosanya, saya khawatir kaget kita. Tiba-tiba langsung dosa kita panjang lebar menjelaskan. Dan kita akan menjelaskan mukadimah terlebih dahulu. Mukadimah ini penting, karena segala sesuatu tergantung pada mukadimahnya. Nyembelih kambing itu tergantung pada mukadimah ketika menyembelih. Kalau salah menyembelih, daging kambingnya bisa bau perengus ketika kita salah menyembelih di dalam mukadimahnya. Sama, setiap kitab selalu memiliki mukadimah, pendahuluan. Dan kita ingin sekali untuk membahas mukadimah dulu sebelum nanti kita bahas poin per poin yang telah disusun oleh beliau di dalam menulis tentang perkara apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dan ternyata itu adalah dosa. Kita bahas mukadimah ini. Kalau kita perhatikan Bapak, di dalam keimanan itu tidak hanya melulu melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah, tapi ternyata dalam keimanan itu membahas tentang komitmen apa yang harusnya kita lakukan ketika kita meninggalkan dosa. Banyak di antara kita memberikan interpretasi bahwasanya iman itu melakukan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah, tapi dia tidak peduli tentang dosa-dosa apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, dan itu tidak benar. Ternyata bahwasanya perjalanan iman kita itu tergantung pula pada komitmen kita ketika meninggalkan dosa dan meninggalkan larangan.
Makanya Bapak kalau memperhatikan, mari kita perhatikan biografi kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu setidaknya ada 4 episode yang paling luar biasa dari kehidupan Nabi Yusuf. Ketika beliau dibuang di sumur tua dan beliau tidak dalam kondisi marah tetapi ridho dan sabar. Lalu kemudian ketika beliau di penjara, kemudian ketika beliau dijadikan budak ketika di Mesir, dan yang keempat adalah ketika beliau selamat dari godaan istri sang raja. Penamaan Zulaikha tidak sepakat para ulama, ada yang mengatakan itu Zulaikha, ada yang mengatakan Imra'atu Aziz, yaitu istri sang raja. Kalau saya lebih memilih Imra'atu Aziz. Maka kemudian dia selamat dari godaan istri seorang raja. Di antara 4 perkara episode yang paling kita ingat dari biografi kehidupan Nabi Yusuf, mana yang paling dipuji oleh Allah? Bukan ketika Nabi Yusuf dibuang di sumur tua. Episode yang paling dipuji oleh Allah dari Nabi Yusuf bukan ketika Nabi Yusuf di penjara, bukan ketika Nabi Yusuf ketika menjadi budak, tapi sesungguhnya episode yang paling dipuji oleh Allah dari kehidupan Nabi Yusuf adalah ketika Nabi Yusuf selamat dari perzinahan. Di situ Syekhul Islam kemudian berkata, dari kejadian biografinya Nabi Yusuf, disitulah kita paham bahwasanya ternyata orang yang mampu meninggalkan dosa itu menaikkan derajatnya yang begitu cepat di hadapan Allah. Makanya kalau ada orang masih melakukan kebaikan tetapi masih rajin melakukan dosa-dosa, baik itu kecil ataupun dosa-dosa remeh, tapi masih melakukannya disebabkan ketidaktahuan dia, maka itu sangat mempengaruhi posisi dia di hadapan Allah. Makanya kewajiban kita kepada dosa itu 3, Pak. 1, mempelajarinya. Karena kalau kita tidak mempelajari dosa, kita tidak akan pernah tahu dosa. Dan masyarakat kita terkena paham minimalis, bahwasanya mengartikan dan mendefinisikan dosa itu hanyalah membunuh, mencuri, berzina, kemudian berjudi, main perempuan. Hanya itu. Padahal dosa itu sebenarnya dan sejatinya sangat banyak. Oleh karenanya kita harus mempelajari dosa, bukan untuk melakukannya, tetapi akhirnya kita mengerti perkara ini termasuk perkara yang dilarang oleh Allah dan dosa. Yang kedua, membenci dosa. Karena sesungguhnya banyak orang yang mampu meninggalkan dosa tapi belum tentu mampu untuk membenci dosa. Padahal membenci dosa itu termasuk salah satu rukun di dalam kita berinteraksi dengan dosa. Istrinya Nabi Lut itu tidak homo, Pak. Istrinya Nabi Lut tidak lesbian. Tapi kenapa istrinya Nabi Lut itu dihukum sama dengan kaumnya Nabi Lut, diangkat ke langit, lalu kemudian sampai terdengar suara lolongan anjingnya, lalu dibalik, kemudian dihempaskan ke atas muka bumi, dilempari dengan batu. Kenapa termasuk istrinya Nabi Lut? Apakah dia lesbian? Tidak. Apakah dia homo? Bukan. Tapi dia meridhoi apa yang dilakukan oleh Nabi Lut dan dia memaklumi apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Memaklumi dosa itu termasuk sama dengan pelakunya di hadapan Allah. Itulah kode etik di dalam Allah memandang dosa. Jadi yang kedua harus membenci. Kalau kita tidak tahu apa saja dosa, akhirnya kita tidak membenci. Dan yang kita khawatirkan banyak perkara yang kita pandang itu bukan dosa, tapi sejatinya itu dosa. Dan akhirnya ketika kita melihat itu, kita melihatnya itu bukan kita benci dan itu kesalahan. Dan tentunya yang ketiga itu adalah kewajiban kita kepada dosa itu adalah meninggalkan. Makanya siapapun yang meninggalkan dosa, kemaksiatan karena Allah, maka Allah akan menaikkan derajatnya, Allah akan menaikkan posisinya dan akan sempurna di dalam keimanannya. Oleh karenanya setelah kita mengerti semacam itu, kita mengenal dosa, maka setidaknya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Syekh Shalih Munajjid di dalam mukadimah bukunya yang kita harus mengerti dan harus kita imani dari apa yang disampaikan beliau, karena beliau menyampaikan sesuai dengan apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya. Dan kita akan mempelajari poin-poin yang dibahas oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam mukadimahnya, supaya nanti landingnya kita ketika sudah mempelajari satu persatu poin dalam dosa-dosa yang dianggap biasa, itulah yang akan menjadikan kita lebih lapang hatinya ketika kita akhirnya punya motivasi meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Poin-poinnya sekitar ada 5 atau 6 poin. Poin yang pertama yang disampaikan oleh beliau itu adalah sesungguhnya Allah kalau melarang kita dengan dosa dan Allah melarang kita dengan kemaksiatan, itu bukan bermaksud Allah itu
mengambil kemerdekaan kita dan memenjarakan kita dengan dosa dan larangan itu. Salah. Banyak orang ketika baru ngaji, ketika baru hijrah, di antara komentar orang yang baru hijrah dan baru ngaji adalah, kok semuanya jadi dilarang ya? Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dulu sebelum saya ikut taklim semuanya boleh kelihatannya. Tapi setelah saya ikut taklim malah semuanya tidak boleh, dan akhirnya dia merasa terpenjara. Mulai mundur pelan-pelan, tidak pernah ikut kajian, karena merasa dengan mengikuti kajian itu dia terpenjara dengan berbagai macam larangan. Disinilah kita mengetahui sesungguhnya dosa itu bukan bermaksud untuk melarang, dosa itu bukan bermaksud untuk memenjarakan kita, dosa itu bukan bermaksud untuk mengambil kemerdekaan kita. Tidak ada itu. Bagi Allah itu keuntungan untuk mengambil kemerdekaan kita selaku manusia. Buat apa Allah menciptakan kita lalu mengambil kemerdekaan kita? Kalau ingin Allah mengambil kemerdekaan kita, gampang, tidak usah menciptakan kita, sudah selesai. Tapi Allah ketika memberikan larangan, memberikan dosa dalam kehidupan manusia, di situ kita mendapati bahwasanya itu merupakan wujud dari kasih sayangnya Allah, dan sesungguhnya itu harus kita pahami ketika kita memandang dosa, bahwasanya dosa itu merupakan surat cinta dari Allah supaya kita tidak terjerumus kepada kerusakan dan tidak terjerumus kepada kerugian. Persis Pak, kalau kita pergi ke Bogor, kita ini kalau pergi ke Bogor sepanjang jalan menuju ke puncak selalu ada pembatas-pembatas di pinggir jalan. Kenapa petugas-petugas marka itu memasang marka itu di pinggir jalan dengan batas-batas pagar itu? Bukan untuk membatasi kita, bukan. Tapi petugas itu memasang pagar-pagar besi di pinggir jalan untuk memberitahu kepada kita, jangan ditabrak, jangan dilewati besi ini, karena di balik pagar besi ini di dalamnya ada jurang yang sangat curam yang bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Kita tidak pernah mengatakan kepada petugas marka ketika kita menuju ke puncak, kenapa sih saya naik mobil ini dibatasin? Tidak pernah, karena kita tahu jalannya ini tidak usah dilewati. Itu analogi sederhana bahwasanya Allah itu kalau melarang kita bukan bermaksud untuk membatasi kita, memenjarakan kita, dan mengambil kemerdekaan kita selaku manusia. Allah tidak butuh kemerdekaan kita, Allah sudah merdeka. Hayyun Qayyum, Allah itu sudah merdeka dengan apa yang Allah sifati pada ayat kursi. Jadi kalau ada orang kok masih rewel ketika dia itu mendapati ada dosa, lalu dia rewel ketika dia mengatakan apa aja nggak boleh, apa aja nggak boleh, berarti dia tidak sensitif terhadap wujud kasih sayang Allah kepadanya ketika Allah melarang dia dalam satu perkara. Ini analoginya saya tambahkan lagi. Anak kecil Pak, biasanya kalau dilarang dalam sesuatu yang dia sedang asyik main, biasanya itu dia nanti nangis. Padahal dia tidak tahu apa yang sedang dia geluti ketika berasyik-asyik main itu, di situ ada bahaya. Contoh, basah anak saya, kadang-kadang itu main kompor listrik di rumah, dicetek-cetek, seneng. Dia tidak tahu, akalnya belum mampu menjangkau bahwasanya itu nanti akan timbul api, bisa membakar dia dan menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi ketika basah anak saya sedang asik bermain cetetan kompor listrik, kemudian saya gendong? Dia pasti nangis, dia pasti akan jambak saya, mungkin pasti akan berontak, dia ingin dikembalikan ke tempat itu. Kenapa dia nangis? Karena akalnya belum nyampe bahwasanya bermain kompor itu akan mendatangkan bahaya untuk dia. Maka yang kita lakukan sebagai orang tua, karena kita tahu akibat dan efek dari bermain kompor itu menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan, ya tetap kita bersabar, kita tetap memegangnya, kita nangis, kita alihkan dengan yang lainnya. Makanya sama itu kalau saya melihat kepada diri saya. Berarti kalau saya ini rewel dilarang, kalau saya ini rewel diberikan oleh Allah, ini dosa, kok saya rewel. Persis kayak anak kecil yang kemudian akalnya belum mampu menjangkau, dan akhirnya yang saya gugat itu syariatnya Allah. Hari ini Pak, kaum milenial itu lagi asyik-asyiknya mereka dengan satu paham yang bernama agnostik, dan kelihatannya bangga. Sekarang ada beberapa influencer di YouTube, hati-hati Pak, kalau tolong diperhatikan kalau punya anak itu, cek itu historinya YouTube, lihat apa. Ada influencer-influencer yang mereka itu bangga mengatakan dirinya agnostik. Dan setelah saya melihat kajian-kajian mereka yang bangga dengan agnostik itu apa? Mereka ternyata simpel, sederhana, bermula ketika menjadi agnostik karena mereka tidak mau dilarang. Maka
Makanya bahaya kalau poin yang pertama ini tidak kita pahami kata saya seorang Najib, ini bahaya. Orang nanti akhirnya mengartikan setiap larangan itu adalah kebencian Allah, mengartikan setiap larangan dan setiap dosa itu merupakan Allah ketika ingin mengambil kemerdekaannya. Padahal tidak ada maksud bagi Allah mengambil kemerdekaan. Allah itu mensifati dirinya dengan rahmat dan kasih sayangnya tiada batas. Allah mensifati dirinya ar-Rahim dan itu tiada batas. Dan itu sama sekali tidak bermaksud untuk melarang, tidak bermaksud untuk memenjarakan kita dan mengambil kemerdekaan kita selaku manusia. Jadi nanti kalau kita belajar ini ada loh kok itu dilarang ya. Kalau menurut saya tidak apa-apa, jangan menurut kita. Ilmunya Allah tidak terbatas, ilmunya kita terbatas, Pak. Dan jangan membandingkan ilmu kita yang sejumput dengan ilmunya Allah yang tiada batas. Persis kayak anak kecil dengan kita. Anak kecil sering ngambek ketika yang diminta tidak langsung kita kabulkan. Karena kita tahu yang diminta itu tidak baik untuknya. Tapi karena dia akalnya belum menjangkau, akhirnya dia marah, Pak. Dan akal kita tidak sama dengan akal Allah. Makanya kalau ada orang di dalam beragama masih menggunakan akal itu, sulit dia akan mengamalkan keimanan. Karena fungsinya iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu fungsinya iman. Makanya Masya Allah ya, saya itu kagum dengan Imam Syafi'i ketika pernah mencetak ulama secara tidak sengaja. Qadarullah. Ada seorang ulama mazhab Syafi'i namanya Muzanni. Kalau sekarang kita membuka mazhab Syafi'i selalu ada kata Al-Muzanni rahimahullah ta'ala. Ada banyak sekali ulama-ulama besar asuhan dan didikan oleh Imam Syafi'i. Maka beliau pernah mendidik Imam Muzani itu jadi ulama secara tidak sengaja ketika Muzani masih muda belum belajar ya. Rasa penasaran dia dengan akal itu kuat sekali. Dia mendatangi Imam Syafi'i, dia bertanya sama Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, saya mau tanya kepada engkau tentang beberapa perkara yang aku belum puas secara akal. Nah, disebut kata akal itu Imam Syafi'i yang lembut, Pak. Imam Syafi'i itu lembut, berdialog, berdebat dengan siapapun, tidak pernah marah dan tidak pernah naik suara. Tapi mendengar kata akal, lalu dia ingin mendapatkan kepuasan akal atas pertanyaan yang dia miliki, Imam Syafi'i marah. Sini Mas, siapa nama kamu? Muzani. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Aku punya pertanyaan yang tidak mampu aku jawab dan tidak aku puaskan dengan akal. Kamu ingin untuk mendewakan akalmu? Kata Imam Syafi'i. Sekarang aku tanya dulu sebelum aku jawab pertanyaannya. Ata'rifun nujum fis sama? Kamu tahu bintang di langit? Tahu. Kam ada tuh. Berapa itu jumlahnya bintang ada di langit itu? Tak ada. Imam Muzani mengatakan, saya tidak ngerti jumlah bintang di langit, jumlahnya ada berapa. Terbuat dari apa itu bintang? Aku tidak ngerti terbuat dari apa. Kemudian Imam Syafi'i setelah bertanya dua pertanyaan itu tidak terjawab, nambah satu pertanyaan. Aku tanya pertanyaan tentang nujum. 1, 2, 3, 10 pertanyaan dilemparkan Imam Syafi'i kepada Muzani. Di antara 10 pertanyaan itu hanya bisa dijawab 4 oleh Muzani. 6 itu jawabannya salah. Lihat komentarnya Imam Syafi'i. Aku tanya jumlah bintang kamu tidak tahu. Aku tanya bintang terbuat dari apa, bahan-bahannya secara detail kamu tidak ngerti. Aku tanya tentang wudhu yang kamu lakukan tiap waktu ketika sholat, kamu hanya bisa menjawab 4, yang salah 6. Dibentak sama Imam Syafi'i, Pak. Akhirnya tobat dan akhirnya menjadi ulama. Masya Allah. Bentakan ulama itu rahmat. Kalau sekarang ada ustadz bentakmu itu lewat mana ustadz ulama kan gitu. Terus Imam Syafi'i, akal itu tidak mendapatkan, akal itu mendapatkan posisi, Pak, ketika sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Makanya kalau kemudian semacam inilah yang menjadikan kita harus mengerti, kita saja antara sesama manusia saja kadang-kadang tidak paham, Pak, apalagi dengan Allah. Cukup iman, Pak. Karena iman itu fungsinya menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Contoh nih dialog yang sering saya sampaikan. Saya pernah ngisi di Batam. Ketika kemudian ngisi di sana, sela-sela makan siang, saya masih ingat kotak Padang. Makan misalnya. Karena kemudian di hadapan saya itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang S2, S3-nya dari Jepang, dari Jerman gitu. Sembari saya ngomong, basa-basi saya bicara, nuklir itu gimana sih Pak reaksi dan aksinya itu bagaimana kok bisa menghancurkan bangunan dengan begitu cepat gitu.
Padahal kalau pakai palu, pakai pacul itu seumur hidup nggak usah itu. Kemudian salah satu ilmuwan itu bapak-bapak berkata, S3-nya Jepang. Jadi begini Ustaz, ini bertemu dengan ini reaksinya begini. 5 menit dia ngomong itu, saya nggak paham. Saya ngomong, sudah Pak, nggak usah dilanjutin, itu memang bidangnya Bapak. Dia tanya sama saya, kenapa Ustaz? Karena saya nggak paham. Latar belakang pendidikan beda itu menjadikan kita aja kadang-kadang nggak paham yang dikuasai sama orang lain. Qadarullah beberapa hari kemudian beliau nelfon saya tanya tentang warisan. Kemudian beliau, Ustaz saya mau nanya warisan Pak, kalau warisan nggak bisa lewat telepon. Gak apa-apa Ustaz, saya coba berusaha dulu. Bapak pengen tahu tentang apa warisannya? Mukadimah tentang warisan. Mukadimah warisan di telepon Pak. Ya sudah, apa-apa. Pas saya ngomong, saya jelaskan warisan itu definisinya ini, kemudian ini. Kemudian nanti ada asobah, kemudian ada munasahot dan lain sebagainya. Di ujung telepon diem gitu. Saya bilang, Pak, masih ada Pak? Masih. Udah Ustaz, nggak usah dilanjutin. Loh kok nggak dilanjutin? Itu bukan bidang saya. Akhirnya saya ngomong satu-satu Pak. Loh kenapa satu-satu Ustaz? Kemarin Bapak cerita tentang reaksi nuklir, saya nggak paham. Sekarang saya cerita tentang warisan, Bapak nggak paham. Loh kita sesama manusia aja kadang-kadang ketika kita latar belakang pendidikannya beda. Omongan beliau saya tidak paham, omongan saya tidak dipahami oleh beliau. Lah kalau ada orang hari ini mengatakan dirinya itu liberal, lalu dia bangga mengatakan akalnya itu sempurna, lalu kemudian mengatakan syariat apapun, dosa atau pemerintah kalau nggak sesuai dengan akal kami akan tolak. Lah kamu tuh segede apa bro? Maaf ya terpancing, maaf. Minum dulu. Makanya begitu. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Allah itu kalau sudah melarang kepada kita, bukan untuk mengambil kemerdekaan kita, bukan untuk mengambil kebebasan kita, enggak. Rabb yang paling sayang kepada diri kita, lebih dari diri kita, menyayangi diri kita, itu Allah Pak. Tidak usah ragu tentang itu. Kalau Allah itu menyayangi kita lebih daripada kita menyayangi diri kita, Masya Allah itu. Berarti apapun yang Allah syariatkan itu tidak salah. Yang salah itu cara kita membaca ketika kita tidak punya iman, karena fungsinya iman itu menjaga apa yang tidak bisa dijaga oleh akal dan hawa nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua, mukadimah yang disampaikan oleh beliau itu adalah yang kedua, setiap larangan dan dosa ketika Allah tetapkan dalam kehidupan kita, pasti di situ ada keburukan. Makanya lambat laun sesuai dengan akal, akhirnya nanti manusia itu ngerti bahwasanya setiap larangan Allah itu pasti di dalamnya itu ada kerusakan dan pasti di dalamnya itu ada keburukan. Kita ambilkan contoh-contoh kecil aja Pak. Tidak usah sampai dosa, yang makruh saja. Yang makruh saja, seiring dengan waktu yang berjalan, akhirnya terungkap yang makruh itu ternyata juga buruk untuk kita. Padahal tingkatannya baru makruh, belum haram. Apalagi yang haram. Coba Ustaz datangkan bukti yang makruh itu ternyata dimakruhkan oleh syariat karena memang tidak baik untuk kehidupan kita. Oke, kita ambilkan contoh yang makruh saja. Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih, ini akrahul hadits ba'da isya. Saya tidak suka ngobrol habis isya. Nabi itu tidak pernah begadang. Nabi begadang, kata Syekh Utsaimin, dalam beberapa perkara. Satu, kalau besok ada urusan jihad. Dua, turun wahyu yang beliau harus sampaikan panjang lebar sampai nabrak, sampai kemudian habis isya beliau lanjutin. Selain itu beliau pulang. Makanya akhirnya para ulama menyampaikan, contohnya dalam Sahih Fiqh Sunnah, bahwasanya as-sahr, begadang itu termasuk perkara makruh, tidak sampai haram, tapi jatuhnya makruh. Dulu para sahabat Nabi itu tidak ngerti kenapa sih Nabi nggak mau ngobrol habis isya dan langsung pulang kalau habis isya. Akal mereka belum menjangkau. Sekarang dunia kedokteran yang kemudian mengungkapkan ratusan tahun setelah para sahabat meninggal dunia di dalam alam kubur mereka. Sekarang baru terungkap. Para dokter berkata orang yang sering begadang itu cenderung sakitnya lebih besar persentasenya daripada orang yang lebih awal tidur. Kenapa? Karena kalau orang begadang
maka seluruh organ dalamnya itu terjaga terus. Apalagi kalau begadangnya nambah dengan martabak, kacang, giling terus Pak. Dan itu akhirnya meletihkan dan melelahkan organ dalamnya, dan itu akhirnya berpotensi sakitnya lebih besar daripada orang yang tidur habis isya ketika mereka awal dan disiplin untuk mengistirahatkan ketika dalam tidurnya anggota organ tubuhnya pun ikut istirahat. Makanya Nabi membagi malam persis sebagaimana Nabi Daud membagi malam. Nabi Daud kalau membagi malam habis isya tidur ngobrol dulu dengan istri, itu sunnahnya. Jadi makanya sebelum orang berat mengatakan pillow talks, bicara di atas bantal, itu Nabi sudah mengamalkan. Makanya kalau kita habis isya pulang, dengerin apa yang dicurhatin istri, apa aja Pak dengerin Pak. Istri hanya mau didengar, walaupun terkadang apa yang disampaikan ini ngomongan apa sih. Tapi Rasulullah itu kalau habis isya pulang, yang ketawa-ketawa ini biasanya mikir kayak semoga yang ketawa dia ini dosanya Allah. Maka dengerin, kalau Rasulullah itu kalau pulang, kata Ibnu Abbas ketika beliau menyaksikan Maimunah di rumahnya Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Makanya kemudian salah satu sahabat yang berhasil tidur di rumahnya Rasulullah itu adalah Ibnu Abbas. Kenapa? Karena termasuk ahlul baitnya Rasulullah dan termasuk mahram dengan salah satu istrinya Rasulullah yaitu Maimunah. Beliau melihat Rasulullah habis isya tidur, sebelum tidur ngobrol, Maimunah cerita macam-macam, Rasulullah mendengarkan. Rasulullah setelah itu tidur di pertengahan malam, kemudian beliau bangun, kemudian tidur kembali sampai subuh. Komandannya ada. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Di sini kita lihat makruh, tapi ternyata seiring dengan waktu, ketika Allah sudah menambahkan ilmu pada kehidupan manusia, akhirnya terungkap yang makruh saja ternyata sesuai dengan kebaikan hidup kita. Apalagi yang haram. Makanya ada kisah nyata ini Pak. Ada salah satu hadis yang sangat terkenal kalau kita membahas tentang masalah keluarga. Alhamdu mautun. Ipar itu maut. Setelah membahas alhamdu mautun, ada sebuah kisah yang saya baca di WA. Dan itu bisa menjadi ibroh. Ada satu keluarga yang kemudian dia mempersilahkan adiknya dia untuk tinggal bersama dengan istrinya. Padahal kita tahu istri kita dengan adik kita itu bukan mahram. Karena kalau kita meninggal dunia, dia bisa menggantikan posisi kita. Kenapa Nabi sampai menyebut mautun? Alhamdulillah mautun, iparmu itu maut. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwasanya ipar itu sama dengan laki-laki yang lain. Ketika banyak orang tidak tahu, akhirnya itu bisa maut yang mandorotnya bisa datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Ini ada satu keluarga, kemudian sang istri sudah menyampaikan kepada sang suami, ini kan adikmu, jangan tinggal di sini lah, tidak apa-apa, udah tinggal di sini aja. Padahal rumahnya tidak terlalu besar, kamar mandinya juga tersedia terbatas Pak. Akhirnya malam demi malam melewati bareng-bareng, 1 tahun normal sana, 2 tahun normal. Sampai kejadian yang tidak terduga. Sang suami mendapati istrinya berzina dengan adiknya dia sendiri, yaitu yang termasuk ipar dari istrinya. Beliau menuliskan kisah itu sampai ditulis di bawah dari tulisan panjang kisah itu, dia mengatakan, benarlah kata Rasulullah, alhamdulillah ipar itu syariat Pak. Dan ternyata sesuai dengan apa yang Allah berikan ketika memandang kebaikan. Ada kisah nyata lagi Pak, yang mungkin Bapak pernah baca dan kisahnya cukup viral. Ada satu keluarga, bagaimana keluarga ini berangkat dari satu keluarga sederhana, mereka ngaji, mereka taklim, bagus. Sampai akhirnya pada satu waktu sang suami tergiur untuk membesarkan usahanya dan bisnisnya. Lalu berkata, saya akan membesarkan bisnisnya saya tidak mau kondisinya kayak gini-gini terus. Lalu sang istri memberikan motivasi, memberikan dukungan. Sang suami berusaha untuk mencari pinjaman-pinjaman yang sifatnya syar'i, tapi tidak ketemu. Dan ketika tidak mendapatkan, bukannya dia terus bertawakal kepada Allah supaya Allah memberikan jalan, tapi justru mengatakan kepada istrinya, ini kalau kita hanya pinjam yang syariah ini susah, udah nggak apa-apa kita pinjam yang riba dulu. Istri pertama kali mengatakan riba, nggak apa-apa. Nanti kalau kita sudah pinjam, kita banyakin sedekah, kita banyakin sholat sunat, sholat tahajud untuk menutupi dosa.
Lama-lama istrinya akhirnya takluk, maaf ya, istri itu kan lemahnya di telinga, laki-laki itu kan lemahnya di mata. Jangan pura-pura nggak jawab, kita sama-sama. Laki-laki itu lemahnya di mata, perempuan itu lemahnya di telinga. Terus disampaikan narasinya oleh suami kepada istrinya, dan akhirnya istrinya ya sudah. Perhatikan ketika usaha itu berbungkus dengan riba, berhasil melesat tinggi. Yang akhirnya ketika usaha mereka itu melesat tinggi, seiring dengan itu kegiatan-kegiatan yang dulu mereka lakukan bersama sudah mulai ditinggalkan. Yang asalnya ngaji bareng sudah nggak pernah ngaji bareng, yang dulunya bisa datang ke masjid bersama-sama sudah tidak bisa karena kesibukan disebabkan grafik perusahaan dia itu naik, Pak. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya suami melakukan dosa yang sangat besar, yang mana dosa itu diketahui oleh sang istri, dan sang istri tidak mampu memaafkan dosa besar itu. Lalu akhirnya kapal itu pecah dan karam. Seiring dengan pecahnya kapal itu, karena usaha ini dimiliki dua orang, suami istri, dipecah jadi dua. Dan perusahaan itu ketika dipecah jadi dua, limbung, Pak, turbulensi luar biasa, ambruk kembali perusahaan. Sang istri menulis dengan sebuah tulisan yang panjang menyentuh hati. Dan di akhir tulisan panjang itu beliau berkata, yang salah bukan siapapun, yang salah adalah ketika kami mengetahui bagaimana dosa riba dan kami tetap mengambil dosa riba itu. Pada saat itulah semua yang kami miliki dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Tetapi saya tetap bersyukur kami diberikan hukuman di dunia supaya kami bertobat daripada diberikan hukuman di akhirat. Disitulah kita akhirnya mendapati apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Yang kedua, Allah kalau meletakkan dosa, Allah kalau meletakkan kemaksiatan, pada hakikatnya di situ pasti ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Nerja, nabrak dosa itu akibatnya kembali kepada diri kita. Sampai perkara yang bukan dosa, sampai yang makruh. Makruh itu bukan tidak sampai tingkatan dosa. Itu pun kalau kita lakukan bisa mendatangkan keburukan. Maka sembari bersandar ini kan nggak dosa, makruh. Tapi walaupun makruh, para dokter berkata lambung itu akan bekerja berat kalau kemudian kamu makan sembari kamu itu bersandar. Beda kalau kamu kemudian makan tidak bersandar. Maka disitulah perkataan Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih, la aku lumut takian, saya tidak pernah makan sembari bersandar. Kalau yang makruh saja sesuai dengan kebaikan kita ketika kita tinggalkan, apalagi yang dosa, apalagi yang dilarang oleh Allah. Dan itulah bahayanya kita kalau tidak mengetahui referensi dosa secara itu ya. Kemudian yang ketiga, saya selalu menajid lalu menyampaikan kenapa sih Allah itu memberikan dan menciptakan sesuatu lalu kemudian sifatnya malah dilarang kepada kita. Itu sifatnya hanya untuk menguji kita. Kenapa Allah ciptakan babi kalau akhirnya babi tidak bisa kita makan? Kan pertanyaan agnostik selalu begitu. Orang-orang yang benci sama Islam kan gitu. Kenapa Allah ciptakan perempuan kalau kita tidak bisa kemudian senang-senang sama perempuan sesuai dengan kehendak kita? Maka kemudian dijawab oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, Allah menciptakan sesuatu lalu Allah jadikan sesuatu itu dilarang untuk menguji kita, supaya diketahui mana yang betul-betul imannya itu iman loyang, dan siapa yang betul-betul diketahui mana imannya itu betul-betul karena Allah. Kalau bukan karena apa yang dilarang oleh Allah, tidak akan ketahuan mana yang betul-betul beriman dan tidak beriman. Kalau bukan karena godaan zina, mungkin Nabi Yusuf itu sama kayak kita, Pak. Analoginya gampang. Kenapa para guru ketika waktu kita di SD itu kalau membuat pertanyaan ada jawaban A, B, C, D, yang benar satu, mungkin jawaban B. Kenapa A, C, dan D dia buat jawaban yang salah? Supaya sang guru tahu muridnya ini belajar atau tidak belajar. Coba kalau kemudian setiap pertanyaan kemudian hanya memuat satu jawaban, ya gurunya nggak ngerti apakah anak belajar, anak didiknya itu evaluasi nggak belajarnya ketika malam atau tidak. Kalau guru harus mendatangkan jawaban yang salah, menyelipkan jawaban yang benar supaya mengetahui kualitas anak didiknya ketika belajar. Sama, Allah itu menciptakan babi. Kenapa kok babi malah tidak boleh? Padahal babi bisa dimanfaatkan. Pernah kita melihat seorang ilmuwan di Belanda menerangkan semua part dari babi itu bisa dimanfaatkan. Simpel, Allah pengen uji kita saja. Kalau tidak ada babi, tidak ada khamr, tidak ada zina,
tidak ada riba, tidak ada yang lainnya, tidak akan ketahuan mana yang berkualitas dalam iman dan mana yang tidak berkualitas. Kalau tidak ada larangan zina, mungkin Nabi Yusuf sama dengan kita, Pak. Dan Nabi Yusuf mungkin tidak akan disebutkan dalam Quran ketika dipuji oleh Allah ketika mampu meninggalkan godaan zina. Dan itu yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Munajjid. Kemudian yang keempat, kata beliau, sesungguhnya yang dilarang itu jauh lebih sedikit daripada yang diperbolehkan. Allah kalau menutup satu pintu, Allah buka pintu-pintu yang lainnya. Pintu yang dibuka oleh Allah jauh lebih banyak. Allah haramkan khamr, betul. Allah haramkan minuman alkohol, betul. Tapi bukankah Allah mau memperbolehkan air putih, teh tarik, teh hangat? Apalagi kalau subuh-subuh begini teh hangat, masya Allah. Saya nggak nyindir ya. Ya atas ini alhamdulillah. Sobat pagi air putih kan saya sudah minum air putih di rumah tadi. Air hangat, kemudian ada jus mangga, semua yang diperbolehkan lebih banyak. Allah mengharamkan sutra, tapi Allah menghalalkan yang lainnya, kayak kafan boleh, kayak apapun boleh, yang diharamkan paling 1, 2, 3, Pak. Tapi kadang-kadang manusia itu malah tertuju pada yang haram tetapi melupakan yang diperbolehkan oleh Allah. Padahal kaidahnya Allah itu apa? Idza aghlaqal bab fatahal abwab, kata para ulama. Allah itu kalau ghalaqal bab itu disebut dalam kata mufrad, Pak, tunggal. Allah kalau menutup itu satu pintu, yang dibuka fatahallahul abwab. Abwab itu plural. Yang ditutup satu, yang dibuka itu jauh lebih banyak. Cuma setan itu selalu menghiasi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Setan itu menghiasi itu. Contoh kayak Nabi Adam, yang dihalalkan oleh Nabi Adam banyak, yang diharamkan bagi Nabi Adam buah. Tapi kemudian setan mampu menghiasi bahwasanya buah itu menjadi sesuatu yang baik. Makanya sering orang berkata, ini apa-apa dilarang, apa-apa dilarang. Kita komentari, lo yang dilarang oleh Allah itu sedikit. Allah haramkan babi, Allah haramkan ini, Allah haramkan ini. Yang tidak diharamkan oleh Allah jauh lebih banyak. Maka itu akan membentuk kelapangan hati kita. Karena mengenal Allah itu merupakan dasar lapang kita. Kalau kita tidak mengenal Allah sempit, Pak. Karena apapun yang nanti kita dapatkan dalam syariat, nanti kita akan sikapi dengan berburuk sangka. Kemudian yang kelima, yaitu adalah yang boleh melarang itu Allah. Jangan sekali-kali melarang yang bukan kapasitasnya. Yang boleh melarang itu cuma Allah dan Rasulnya. Jangan kemudian kita melarang sesuatu tanpa kita mengetahui dasar hukumnya. Karena kalau kita sampai melakukan perbuatan melarang apa yang dihalalkan oleh Allah, berarti berhadapan dengan hak prerogatifnya Allah. Jadi yang boleh melarang itu hanya Allah. Gak boleh nikah kalau kemudian di bulan Muharram. Kenapa? Nanti jadi janda dan duda. Padahal nggak ada larangan dari Allah. Nggak boleh. Makanya bulan Muharram itu termasuk bulan yang dalam tanda kutip terdolimi, Pak. Bulan Muharram itu kalau di kulturnya masyarakat kita. Karena kalau bulan Muharram itu identiknya bulan yang tidak baik. Padahal itu salah satu bulan, satu-satunya bulan yang sampai Allah itu mensifati dan mengidhofahkan, menggantikan dengan namanya Syahrullah. Coba Pak, kalau nanti kita di bulan Muharram, Pak, habis bulan ini Dzul Qa'dah, kemudian lagi Dzul Hijjah, habis itu Muharram, tidak ada itu undangan pernikahan, tidak ada. Karena menganggap keburukan. Akhirnya banyak orang tua mengatakan dan melarang, jangan nikah di bulan Syurona, jangan menikah di bulan Muharram. Padahal itu tidak pernah diharamkan oleh Allah dan sejujurnya itu tidak boleh terjadi. Maka inilah yang menjadikan akhirnya inilah 5 muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Munajjid. Dan ini menjadikan kita akhirnya mengerti betapa detailnya masalah larangan, betapa detailnya masalah dosa yang sering sekali kita pahami secara minimalis. Dosa ya dosa, hanya membunuh, berzina, berjudi, tidak sesimpel itu. Banyak sekali dosa-dosa tanpa kita sadari dan fungsinya kita ada 3. Kewajiban kita kepada dosa itu 3. 1, mempelajarinya. 2, membencinya. Yang ketiga adalah mampu berkomitmen untuk meninggalkannya. Tidaklah Nabi Yusuf itu dipuji oleh Allah bukan karena sabarnya beliau ketika beliau di penjara. Sabarnya Yusuf bukan ketika menjadi budak dan dibuang di sumur tua, tapi dipujinya Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala karena selamatnya Nabi Yusuf dari godaan perzinahan, karena zina itu dipuji oleh Allah. Disitulah para ulama sampai mengatakan meninggalkan dosa
itu menaikkan posisi kita di hadapan Allah secara cepat. Promosi yang paling cepat, promosi ketika kita mampu meninggalkan godaan dosa pada saat hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan saya menambahi, kalaupun masih ada yang melakukan dosa, jangan dibantu syaitan untuk menjerumuskan saudara kita kepada dosa yang lebih dalam. Siapapun di antara kita yang masih ada yang melakukan dosa, mereka tidak butuh hujatan. Mereka membutuhkan doa-doa kita, semoga mereka diberikan kekuatan meninggalkan dosa. Jangan kita menganggap diri kita lebih baik dari pendosa. Bisa jadi pendosa 2 hari lagi dia bertobat, hari berikutnya dia meninggal dunia. Tapi belum tentu kita yang hari ini berada di sok-sok masjid belum tentu istiqomah sampai kita menutup mata. Maka sikap yang paling baik, orang yang kita lihat dalam kondisi dosa, pastikan hati kita merahmatinya sebagaimana Allah merahmati para pendosa dengan memanggilnya mereka setiap malam untuk bertaubat. Dan semoga kita tidak termasuk produk-produk kajian yang mana setiap keluar dari kajian merendahkan setiap orang yang masih berkecimpung dalam dosa, karena sesungguhnya tidak ada bedanya dengan kita dengan syaitan. Makanya kata Umar, jangan bantu syaitan untuk menghinakan saudaramu yang masih jatuh dalam perkara dosa. Allah alam bisawab. Ini ada apa saya sampaikan, karena tehnya nggak datang-datang yang sudah kita cukupkan kayaknya. Nggak bertanda. Semoga Allah merahmati kita, memberikan keberkahan untuk kita. Insya Allah ini bukunya Pak. Saya pesankan insya Allah 20 buku, nanti kita pelajari bareng-bareng. Setelah bukunya selesai nanti kita taruh di rak lagi, nanti pas kajian lagi kita ambil lagi. Jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang nanti ngambil 3 di rumah numpuk-numpuk dia. Jadi insya Allah kita akan kaji. Saya sedang pesankan bukunya, pada Allah belum datang tadi malam. Insya Allah nanti kita bisa kaji bareng-bareng. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah merahmati kita, memberikan kekuatan kepada kita. Bukan hanya kekuatan untuk melakukan ketaatan, bukan hanya kekuatan untuk melakukan ibadah, tapi yang paling penting juga adalah kekuatan untuk meninggalkan tawaran-tawaran dosa yang genit, yang sering menggoda kita untuk meninggalkan kesucian cinta kita di hadapan Allah. Ini dapat saya sampaikan. Kita buka pertanyaan kalau ada.